sementara kewajiban itu ada pada orang tua atau wali. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka secara fakta hukum tertulis nama bapaknya di dalam akte kelahiran, maka di situ ada pengakuan dan pengesahan secara administratif bahwa itu adalah anak dari yang bersangkutan. Maka kalau bapak ibunya tidak ada, ditariklah penasabannya itu dari bapak dan keluarga bapak dan seterusnya ke atas. Demikian. Artinya Pak Haji Faisal lebih berhak ya? Yang punya kewajiban. Ya, kalau saya dari sisi ahli ya, saya tidak masuk ke dalam pokok perkara. Tetapi kalau dilihat dari perkara yang ada, maka secara administratif tertulis nama bapaknya, maka yang bertanggung jawab terhadap perwalian, pengasuhan, dan penafkahan ada pada pihak keluarga bapaknya. Ya. Jadi ada kemungkinan Haji Faisal yang akan memenangkan perkara ini? Saya tidak bisa memprediksi. Boleh lihat kamera, Bu? Karena kita tidak boleh masuk ke dalam perkara itu. Tetapi yang pasti ini kan akan berlanjut kepada waris, ya. Pewarisan ini kan juga persoalan sendiri. Kalau anak ini masuk ke dalam nasab pada bapaknya, maka nanti akan terblow up lagi adalah bagaimana tentang warisnya. Kalau persoalan waris, maka ada dua dari dua sisi anaknya ini mendapat, dari sisi ibu dari sisi bapaknya dan dari sisi ibunya. Jadi kalau dia itu menarik garis misalkan dari Pak Faisal, maka dia menjadi ahli waris dari bibi, maka bapak ibunya mendapat dan anaknya mendapat. Jadi bapaknya 1/6, ibunya 1/6, sisanya adalah anaknya yang laki-laki. Tetapi kalau kemudian dari Vanessa yang wafat, saya tidak tahu kan ibunya udah nggak ada ya, ibunya Vanessa. Nggak ada, adanya bapak. Ya, maka bapaknya mendapat 1/6, sisanya kepada anak. Nah inilah yang nanti kemudian alurnya ke sana larinya nih. Kalau saya lihat, tetapi tidak menjadi pokok perkara yang dipersoalkan di dalam pengadilan. Demikian. Oke, terima kasih Bu. Ya. Coba tadi Ibu Arofah Windiani. Arafah Windiani dari Ya, Sampang. dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke. Terima kasih. Arofah pakai P. Pasti kan kedua belah pihak sama-sama ingin mengasuh atau menjadi hak wali Gala sendiri. Pertama adalah kalau saya melihat sebenarnya kasus ini kenapa baru muncul pas bapak ibu bapaknya nggak ada gitu. Kan seharusnya pada waktu ibu bapaknya ada muncul persoalan itu. Ini apakah anak dari keduanya atau apa? Wallahualam bishawab. Karena kan kita tidak bisa berlaku mundur. Kalau sudah ada pengakuan secara sosiologis dan secara yuridis karena tadi terkait dengan akte kelahiran, maka tidak perlu dipersoalkan. Subjek hukumnya udah nggak ada nih. Kenapa baru dipersoalkan sekarang? Yang kedua, kita juga harus menjaga psikologi anak. Kalau dia, ini kan jejak digital kan tidak bisa hilang. Waktu dia dewasa dia melihat betapa terjadi persoalan-persoalan pada waktu dia kecil terkait dengan pengasuhan perwalian. Itu akan mengganggu psikologis dia. Jadi kalau menurut saya berbaik-baiklah berdua ini. Karena yang kita lihat adalah amanah. Anak itu adalah amanah. Maka harus dijaga supaya dia sudah ibu bapaknya nggak ada, kemudian terjadi persoalan gugat-menggugat, ini menurut saya secara psikologis tidak baik. Tapi tadi terkait dengan kedudukan hukum anak. Kedudukan hukum anak jelas. Saya tadi cek, apakah ada akte kelahirannya? Ada. Kalau ada akte kelahirannya nama ibu bapaknya ada, berarti secara fakta hukum, secara administratif dia adalah anak dari kedua ibu bapaknya. Begitu ibu bapaknya nggak ada karena wafat, maka yang berhak adalah keluarga bapaknya, karena ini terkait dengan nasab, ya. Dia terkait dengan nasab, bernasab kepada bapak dan keluarga bapaknya dan seterusnya kan. Nah penasaban ini akan terkait dengan nafkah, akan terkait dengan perwalian. Perwalian itu berbeda dengan nafkah dan pengasuhan. Jadi kalau perwalian, kalau dia mau nikah, misalkan kalau dia anak perempuan, maka yang berhak menjadi wali nasabnya adalah keluarga bapaknya. Jadi sebenarnya tidak harus dipersoalkan seperti ini. Saya juga agak prihatin. Bu, berarti dipertegas